Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Apriani STH. Saat ini saya pelayanan di Resort GKM Monterado. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Namun kita akan membaca ayat yang ke-13 dan 14 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sebagai tema renungan kita pada saat ini yaitu pertolongan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap manusia pasti pernah diperhadapkan dengan persoalan hidup. Dan tentu saja ada begitu banyak cara yang manusia tempuh untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Tapi bagi kita sebagai orang yang sudah mengenal Allah dan percaya kepada Dia, dalam kita menyelesaikan setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, tentunya kita pasti datang kepada Tuhan memohon pertolongan daripadanya. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita sebagai umatnya. Dari nas yang sudah kita baca, kita akan melihat beberapa hal penting yang berkaitan dengan pertolongan Allah. Yang pertama, pertolongan Tuhan tidak terbatas pada bangsa tertentu saja. Naaman adalah panglima Aram yang mengalami sakit kusta, yang pada waktu itu belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Ketika mendapatkan berita dari budaknya yang adalah orang Israel, Naaman pergi ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa agar mendapatkan kesembuhan. Dan pada akhirnya, walaupun bukan dari bangsa Israel, melalui Nabi Elisa, Naaman mendapatkan pertolongan Tuhan. Dari bagian ini kita dapat pahami bersama bahwa dalam memberikan pertolongan Allah tidak memandang pada suku atau bangsa tertentu saja. Apapun suku dan bangsa kita, Allah berkehendak menolong kita, maka itu akan terjadi. Pertolongan Tuhan itu terjadi tepat pada waktunya kepada orang-orang yang benar-benar datang memohon pertolongannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertolongan Allah diberikan bagi mereka yang mau datang dan mengandalkan Tuhan. Naaman berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika mendengar tentang perbuatan Allah Israel yang luar biasa, Naaman tidak mempertahankan gengsinya. Walaupun dia seorang panglima besar, namun dia pergi kepada Nabi Elisa agar dapat disembuhkan oleh Allah Israel. Allah mengabulkan setiap permohonannya. Bahkan saat itu Naaman disembuhkan. Siapapun yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan setiap permohonannya. Di dalam doa,
kita tentu memohon apa yang kita panjatkan di hadapan Allah. Kita tentu memohon dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, tentu doa kita akan dijawab sesuai waktu dan kehendak Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pertolongan Tuhan dimaksudkan agar manusia percaya kepada Allah. Ketika Naaman disembuhkan oleh Allah, Naaman sangat bersyukur di hadapan Allah dan dia berkomitmen hanya akan menyembah kepada Allah Israel saja. Tentu hal yang demikianlah yang sangat diinginkan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah menjadi orang yang sungguh mengandalkan Allah. Yang tadinya Naaman menyembah ilah lain, ketika dia mendapatkan pertolongan Allah, pada akhirnya ia menjadi orang yang sangat percaya kepada Allah. Dan pada akhirnya dia menyembah Allah yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita mari kita hadirkan Tuhan dalam segala hal. Baik itu di dalam pergumulan, baik itu di dalam penderitaan, apapun yang kita hadapi, percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Maka dengan demikian, kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kita yang setia dan taat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman pada saat ini yang kembali memberikan satu hal penting bagi kami, bahwa kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan haruslah mengandalkan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan dengan iman. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.